Tesis Imaduddin ternyata palsu, teman-teman. Terbongkar Tengku Qori tidak tinggal diam. Antitesis yang dilontarkan Tengku Qori mengguncang pemahaman publik soal kebenaran nasab Ba'alawi. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Jadi di sini ada keterangan bahwa Imaduddin, ya, nah ini dia menukil kitab Al-Muntaqilah, ya. Kitab apa? Al-Muntaqilah. Ya, ini kitabnya nih. Nah, perhatikan di sini, ya, kitab ini. Kitabu Muntaqilati Talibiyah li Abi Ismail bin Ibrahim li Abi Ismail bin Ibrahim bin Nasir bin Toba, ya. Wafat 400 Hijri. Berarti ini ulama abad berapa? Abad 400 Hijriah. Ya. Nah, nasnya atau matannya, ibarahnya, orang yang ada di Rai. Jadi siapa keturunan daripada anaknya Ahmad An-Naf yang ada di Rai, yaitu Muhammad, ya. Nah, Muhammad ini dilakop atau mempunyai kunyah Abu Ja'far, ya. Mempunyai kunyah atau lakop Abu Ja'far, paham ya? Bukan Abu Ja'far Al-A'ma, tapi Abu Ja'far bin Ahmad An-Nafad, ya. Berarti bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, paham ya? Nah, ini Muhammad Abu Ja'far ini dia bermukim atau tinggal di Rai, ya. Kemudian beliau pindah dari Rai berangkat menuju ini di Rai aja nih, ya, di Rai. Oke. Nah, siapa tadi Muhammad Abu Ja'far yang ada di Rai ini? Akibuhu, dia punya keturunan 3 orang. Muhammad, ya. Terus ini Muhammad siapa? Muhammad Abil Hasan Ad-Dalal nih. Terus Ali, terus dan Husain. Nah, oleh rombongan mukimat, ya, perhatikan, rombongan mukimat termaksud imat, hak yang ada pada lafaz ini hak huruf H ini nih, ingat, lihat deh, ya, jelas ya. H ini yang saya tanda merah nih, ya. Saya tanda lagi kuning nih. Hu ini, akibuhu ini, ya, oleh Imaduddin, oleh Golib, oleh Hasan Kriting, Hasan Sarip, dan oleh Ja'far Batu Ampar, itu dia merujuk domirnya ke sini. Ke sini dia rujuk domirnya, ya. Nah, ke sini dia rujuk domirnya. Menurut orang-orang yang sudah mempelajari nahu, ini keder nggak? Tengku, apaan? Ya. Japar tuh Japar yang di Batu Ampar Madura, bukan? Betul. Iya, itu sering ke kediaman Ana dulu tuh. Iya. Itu orangnya. Jadi dia gitu ya. Dia merujukkan, ya. Ini lapat, ya, kemana dirujuk? Ke Ahmad An-Nafad. Jadi hu ini, damir ini dirujuk ke sini. Kira-kira otaknya mereng apa lurus? Mereng. Ya mereng, yang namanya Siyakul Kalam kan lagi ngebahas Muhammad ini kan? Betul nggak? Iya, nggak mungkin dong marja domirnya ke Ahmad An-Nafad, gitu loh. Inilah framingnya mukimat supaya orang menganggap bahwa dia punya tesis kuat, gitu loh. Seakan-akan Ahmad An-Nafad ini punya anak 3 kan, Muhammad, Ali, dan Husain, sehingga akur dengan sejarah Al-Mubarakah. Paham nggak kira-kira? Nah, iya, betul. Demikian jadilah sejarah Al-Mubarakah menetapkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di sini letak kebodohannya mukimat.
framingnya tukang fitnah, paham? Begitu tuan-tuan. Jadi si Hasan Syarif memarjak dhamirhu ini kepada Ahmad, padahal marjak dhamirhu ini ya ke sini. Jadi keturunannya Muhammad yang ada di Rai ada 3, Muhammad, Ali dan Husain. Jelas tidak tuh? Yang sininya. Ya. Ya. Dari sini adalah rungkatnya tesis Imaduddin karena dia bingung sebetulnya. Oke? Sementara di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya, yang menjadi referensi mutlak Imaduddin ya, menyebutkan anaknya Ahmad bin Isa 3 orang. Di antaranya Muhammad Dirai. Kan gitu. Nah, Muhammad Dirai ini punya cucu bernama Abu Ja'far Al-A'ma. Gitu loh. Nah, oleh kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah mengkonfirmasi Muhammad Abu Ja'far yang ada di Rai ya, anaknya 1 orang laki-laki, yaitu Ali. Gini loh, paham gak kira-kira? Ya. Nah, artinya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tersebut tidak akurat daripada sumber yang lebih tua. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah diklaim sebagai abad ke-6 ya. Sementara di abad ke-4 200 tahun sebelum muncul Asy-Syajarah Al-Mubarakah, artinya Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri belum lahir ya. Imam Abi Ismail bin Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba ya, Ibnu Toba telah memutuskan bahwa Muhammad Abu Ja'far yang ada di Rai bin Ahmad An-Nafad bin Isa anaknya 3, anaknya 3. Siapa 3 anaknya? Muhammad, Ali dan Husain. Bukannya anaknya Ahmad An-Nafad yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Disinilah letak kekeliruan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah kemungkinan besar adalah kitab palsu. 90% palsu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Gitu loh. Kenapa? Karena kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidaklah sama daripada kitab-kitab sebelumnya. Berlawanan dengan kitab-kitab sebelumnya. Jelas tidak? Jadi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak mempunyai sumber apapun untuk mengisbat bahwa anaknya Ahmad An-Nafad bin Isa An-Naqib atau Ar-Rumi ya, itu 3 orang laki-laki, yaitu Muhammad, Ali dan Husain sebagaimana di sini. Kalau demikian, jelaslah bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi salah merujuk dhamir. Paham ya? Kalau apakah mungkin sekali berimam Fakhruddin Ar-Razi salah merujuk dhamir? Tidak mungkin, karena beliau ahli nahwu yang bukan amatir, ahli nahwu terkemuka, gitu loh. Oleh sebab itu, maka sungguh tidaklah mungkin kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menukil daripada kitab ini, kitab Al-Muntaqilah. Oleh karena tidak mungkin menukil daripada kitab Al-Muntaqilah, maka kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di dalam memverifikasi anaknya Ahmad An-Nafad 3 orang ya, terjadi ikhtilaf, terjadi takhalluf. Dengan apa takhalluf? Dengan kitab yang lebih tua daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Karena kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah diklaim sebagai kitabnya Ahmad Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka karena kesalahan ini dapat dipastikan 90% sampai 99% sampai 100% pun kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah palsu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jelas tidak? Jelas tidak?
Tengku jelas banget itu. Itu Kalau sudah domirnya itu jelas. Tengku baliknya ke Muhammad kan? Iya, Akibuhu ke Muhammad, bukan ke Ahmad. Sebab yang dibicarakan kan masalah Ahmad ya, masalah Muhammad. Muhammad Iya. bin Ahmad An-Nafat. Lalu Imad membuat klaim, ya, apa yang dikatakan klaimnya? Qultu zakara Abu Ismail bin Tabatoba fi Muntaqilah anna li Ahmad bin Isa ibna Isman ismuhu Muhammad, ya. Dibilang bahwa bagi Ahmad bin Isa, ya, ada satu orang anak namanya Muhammad yang berkediaman di Rai, ya. Maka kitab-kitab nasab yang ada di abad kelima tidak menyebutkan bagi Ahmad bin Isa mempunyai beberapa orang anak selain Muhammad yang ada di Rai. Perhatikan. Tak balik. Ya kan? Oke. Artinya yang disebut di sini berarti penjelasan Imaduddin dengan penjelasan trio wek-wek yang menerajak dhamir ini kepada Ahmad berarti jelas ditentang oleh Imaduddin, ya. Di mana Imaduddin di bawah tadi mengatakan bahwa anak Ahmad bin Isa yang disebut di sini adalah satu-satunya Muhammad, tidak menyebutkan yang bukan Muhammad. Itu berarti kata Imaduddin, ya, tidaklah menunjukkan makna bahwa anaknya Ahmad bin Isa hanya satu orang laki-laki, gitu loh. Maka oleh sebab itu kitab Al-Muntaqilah yang dijadikan sumber oleh Imaduddin, sumber referensi tambahan, tidak menjadikan penguat, tidak menjadikan informasi, tidak menjadikan dalil bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa sebagaimana penjelasan pada makalah ketiga kemarin, ya. Maka oleh sebab itu antitesis memberikan pengajaran buat Imad. Apa pengajarannya? Ketahuilah olehmu wahai Imad. Ya, kalau ini kita maknain buat Imad aja dah, ya. Sesungguhnya tiada menyebutkan sebuah nasab atau umudun nasab pada sebuah kitab la yakdi bi adami wujudihi, tidaklah berarti, ya, tidak ada wujud nama tersebut sama sekali, gitu loh, ya. Walau bi jazmi sahibil kitab, sekalipun telah diputuskan oleh seorang penulis kitab. Misalkan diputuskan oleh kitab Al-Muntaqilah anaknya cuma satu misalkan. Itu bukan berarti tidak disebutkan anak-anak yang lain, itu berarti anak yang lain itu tidak ada sama sekali. Ya, syaratnya baru bisa diputuskan ketidakadaan sama sekali anak yang tidak disebutkan itu, illa kecuali baru bisa idza adama wujuduhu indal kutubil mu'tamadati, terkecuali ketiadaan wujudnya itu sama sekali tidak ada di berbagai kitab-kitab muktamad yang lain dalam fan ilmu nasab. Jelas? Aku menukil ibarat ini di atas, saya nih menukil ibarat di atas dari kitab As-Sammuz Zu'af atau As-Summuz Zu'af, ya, karangan Imam Muhammad Abil Laith Muhammad Hamzah bin Ali Al-Kattani Al-Idrisi Al-Hasani, halaman 14. Jelas ya? Artinya apa yang kita pahami? Ya, selama tidak ada informasi dari ahli nasab, ya, yang memutuskan sebuah nama secara mutlak, maka nama-nama yang tidak disebutkan tidaklah bisa dijadikan sebuah keterangan untuk membatalkan nama yang tidak disebutkan itu. Artinya, kalau nama-nama yang tidak disebutkan itu sudah diputuskan oleh banyaknya kitab-kitab yang muktabar, yang muktamad, maka baru sah. Oleh sebab itu, ya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulama-ulama ahli nasab, ya, yang ada di abad
9, 10, 11, 12 itu sepakat keberadaan Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Baik, marilah kita lanjutkan kembali kepada makalah selanjutnya. Silakan dibaca. Oke, nah ini Imaduddin di dalam tesisnya sedang mengungkap kitab Sajarah Al-Mubarakah, di mana Imam Fakhruddin ini menurut klaim bahwa kitab ini adalah kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini masih klaim ya, membatasi anak Ahmad bin Isa hanya 3 orang, yaitu Muhammad Abu Ja'far di Rai, Ali di Ramallah, Al-Husain di mana keturunannya berada di Naisabur, ya. Oke. Di mana keturunannya ada di Naisabur. Oke. Ayo kita lanjut lagi. Nah, silakan. Di bawah ini ibarat kitabnya sebagai satu-satunya kitab nasab yang menjadi dalilnya Kiai Haji Imanuddin dalam tesisnya untuk membatalkan nasab Alawi. Min ulama'il qarni sadisi wa sabi'i fi syajaratil mubarakah ma nasahu amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bin Rai wa Ali bin Ramalah wal Husain akibuhu bin Naisabur. Syajaratul Mubarakah 111. Lanjut maknanya. Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu ulama abad ke-6 dan ke-7, mengatakan dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah berikut ini. Adapun Ahmad al-Abah hanya memiliki 3 orang putra, yakni Muhammad Abu Ja'far di Rai, Ali di Ramalah, dan Husain di mana keturunannya berada di Naisabur. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah halaman 111. Antitesis menjawab tesisnya Kiai Haji Imanuddin dari pernyataannya bahwa anak Ahmad bin Isa itu hanya terbatasi dengan 3 orang saja. Dalam pernyataan tersebut hanya bersumber dari satu-satunya karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang bernama Kitab Syajaratul Mubarakah halaman 100 atau 112 atau 132 sebagai tersebut ibaratnya di atas. Dan Kiai Haji Imanuddin memberikan pernyataan Fakhruddin Ar-Razi fi kitabihi Syajaratul Mubarakah ana akiba li Ahmad bin Isa innama bin salasati banin wa hum Muhammad bin Rai wa Ali bin Ramalah wa Husain bin Naisabur wa laisa lahu ibnu ismuhu Ubaidillah wa la yadhkuru anna Ahmad. Aku berkata, Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah bahwa keturunan Ahmad bin Isa itu hanya berasal dari 3 orang putra saja, yakni Muhammad di Rai, ya Ar-Rai, Ali di Ramalah, dan 3 Husain bin apa itu tempuh di Naisabur. Ya Ahmad bin Isa. Itu betul. Itu tidak mempunyai anak laki-laki yang bernama Ubaidillah dan tidak disebutkan bahwa Ahmad bermigrasi ke Hadramut atau salah satu putranya tinggal di sana di Hadramut. Kiai Imanuddin memberikan penjelasan terkait pembatalan nasab Alawi berdasarkan sumber kitab Asy-Syajaratul Mubarakah di atas berikut ini. Oke, ya wa ata bil jumlatil ismiyah fa aqibuhu min salatati banin. Wa hadha 'inda an-nasabin yufidul hasra. Ya bi khilafi ma idza utiya bil jumlatil fi'liyah, ya. Aqaba thalathan, ya. Au aulada thalathan fal ma'na 'indahum yumkinu ay yakuna lahu waladun siwa ma dzukira. Jadi ini bisa dibaca wa utiya, ya, wa utiya bil jumlah. Ya, kurang baunya ada di situ ya. Tapi saya karena kurang wawnya dibacanya wa ata aja ya. Wa ata bil jumlatil ismiyah fa aqibuhu min thalathati banin wa hadha 'inda nasabin yufidul hasra, ya. Bi khilafi ma idza ata bil jumlatil fi'liyah, ya. Aqaba thalathan au aulada thalathan fal ma'na 'indahum yumkinu ay yakuna lahu waladun siwa ma dzukira. Silakan diartikan Ustaz. Fadhal. Dia Imam Fakhruddin Ar-Razi menggunakan kalimat jumlah ismiyah, maka keturunannya itu hanya 3 anak laki-laki. Dan ini menurut para ahli nasab menunjukkan batasan. Tidak seperti jika dia menggunakan kalimat jumlah fi'liyah. Dia telah berketurunan dengan 3 anak laki-laki, atau dia melahirkan 3 anak laki-laki. Maka menurut mereka, ulama ahli nasab, bisa jadi dia mempunyai anak laki-laki selain yang disebutkan. Jadi sampai di sini dulu. Paham nggak maksud bahasa Imad ini?
Jadi bahasa Imad ini di sini dia mengatakan, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya yang bernama Syajarah Mubarakah, ya, itu menyebutkan bahwa keturunan bagi Ahmad bin Isa itu hanya daripada 3 orang laki-laki saja, ya. Mereka itu Muhammad yang ada di Rai, Ali yang ada di Ramallah, Husain yang ada di Nasabur, ya kan? Dan tiadalah bagi anaknya Ahmad bin Isa itu seorang laki-laki yang bernama Ubaidillah. Nah, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa pernah berhijrah ke Hadramaut, dan tidak juga menyebutkan bahwa sesungguhnya salah satu anaknya Ahmad bin Isa itu berkediaman atau bermukim di atau berkediaman di Hadramaut. Itu menurut Imaduddin nih, ya. Lalu Imaduddin memberikan ungkapan inhisar karena tadi hanya 3 kan. Jadi kalau ulama ahli nasab kata Imaduddin dalam mustalah menyebutkan dengan jumlah ismiyah, maka itu bermakna inhisar gitu loh. Tidak boleh lebih dari 3. Nah, ini maksudnya jumlah ismiyah. Nah, kalau dia imam ahli nasab menyebutkan dengan jumlah filiyah, nah ini seperti contoh Aqobah Salasan, ia mempunyai keturunan akan 3 orang atau melahirkan keturunan 3 orang, maka Aqobah Salasan atau lafaz aulad dan salasan makna di sisi ahli nasab menjadi berkemungkinan ada anak lain selain yang disebutkan. Itu maksudnya. Paham nggak? Paham nggak? Berarti berdasarkan kaidah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang dijadikan dalil Imaduddin, ya, bahwa Abdullah itu mutlak tidak ada sama sekali, bukan anaknya Ahmad bin Isa, kata Imaduddin dengan rujukannya kepada kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Jelas? Falbabu masdudun lidukhuli ismi akhar li asma'i abna'i Ahmad bin Isa siwa haula'i thalatha. Bapak Syekh An-Nasabah Mahdi Ar-Razi berkata dalam kitabnya Al-Mukibun, dan dari situ jika mereka mengatakan keturunannya dari si fulan atau keturunannya dari si fulan dengan memakai jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan bahwa keturunannya itu terbatasi hanya pada yang disebutkan itu Al-Mukibun halaman 14. Maka tertutuplah pintu bagi masuknya nama lain kepada nama-nama putra Ahmad bin Isa kecuali hanya yang 3 tersebut. Nah, itu perkataan Imad, ya. Jelas? Jelas. Padahal jadi, berdasarkan kaidah yang dia dapatkan pembatasan itu, ya, itu sudah bisa merungkat nasab alawi karena tidak ada lagi. Padahal sebagaimana kaidah di atas tadi, nanti mungkin saya ulang. Yang ada di sini nih, yang tadi saya bacakan, ya. Yang saya bacakan sebelumnya tadi di atas, ya, wa'lam ini sudah menjadi ketidakakurat dengan kaidah ulama ahli nasab Imaduddin ini. Paham ya? Ini dengan kaidah ini nih, ya. Coba baca mananya. Udah berawanan. Silakan, coba dibaca. dan ketahuilah bahwa tidak disebutkannya suatu nama dalam urutan nasab atau tidak disebutkannya suatu nama dari pangkalnya suatu nasab di dalam suatu kitab itu tidaklah menghendaki ketiadaan wujudnya nama tersebut ataupun orang tersebut meskipun telah diputuskan oleh penulis suatu kitab terkecuali bila mana Stop dulu. Okay. Nah, jadi meskipun telah diputuskan oleh penulis satu kitab tuh. Nah, taruhlah kitab As-Sajarah Mubarakah itu asli, ya, bukan kitab palsu, ya. Nah, meskipun satu kitab Sajarah Al-Mubarakah sudah memutuskan, berarti belum bisa menjadi pegangan, paham nggak kira-kira? Kecuali ada kitab-kitab lain yang mutamat yang mendukung kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, gitu loh. Paham nggak kira-kira? Paham. Sementara tidak ada kitab-kitab lain yang menentukan atau yang memutuskan anak Ahmad bin Isa hanya 3, tidak ada kecuali Sajarah Al-Mubarakah. Kalau kita menganggap Sajarah Mubarakah itu asli, paham nggak? Nah, belum kita bahas yang Abdaul 5, nanti di bawah ada. Jadi dari sini Imaduddin sudah berlawanan ilmunya, pengetahuannya, statementnya daripada mustalah ilmu nasab yang biasa dipergunakan oleh ulama-ulama ahli nasab, begitu loh. Nah, mari kita lanjutkan kembali. Terus bacakan lagi. Kita lanjutkan kembali. Terus bacakan lagi. Wal Imam Fakhrul Razi yaskunu birroy. Imam Fakhrul Razi ditinggal di Roy bersama keturunannya Muhammad bin Ahmad bin Isa, sehingga pernyataannya bahwa anaknya Ahmad itu dibatasi hanya 3 laki-laki.
sambil menyebutkan negaranya. Hal ini mendapat apa sih itu? Ini dapat dipercaya. Dapat dipercaya karena ia mengambilnya dari keturunannya Ahmad bin Isya yang berada di Roy. Nah, ini kan asumsi ya, tanpa data. Ya. Perkataan Tanpa Iman data. ini asumsi tanpa data. Oke. Ya. Tidak ada satu sumber pun dari kitab-kitab ilmu nasab yang membatalkan satu nasab, hanya berdasarkan satu kitab saja. Hal ini bagaimana diungkapkan ulama ahli nasab yang bernama Abul Laits ya. Abu Laits Al-Qahtani di bawah ini ya, ini baru ini kitabnya. Wa'lam anna adam dzikri nasabin aw faqdin fi kitabin la yaqdi bi'adami wujudihi walau bihazmi walau bijazmi sahib al-kitab illa idza udim wujuduhu indal kutubil al-mu'tamada. Terus ini terhalang aku Fil Fadni nakaltuhu min kitab fil fanni ya. Naqaltuhu min kitabi as-sum zu'af ya, min kitabi as-sum zu'af li sahibi kitab al-ithaf ta'lif al-syarif Abil Laits Muhammad Hamzah ibn Ali Al-Qahtani. katanya al-Idrisi Al-Qahtani. Sahifah 14. Oke. Artinya Dan ketahuilah bahwa tidak disebutkan suatu nama dalam urutan nasab atau tidak disebutkannya suatu nama dari pangkalnya suatu nasab di dalam suatu kitab itu tiadalah menghendaki ketiadaan wujudnya nama tersebut, meskipun telah diputuskan oleh penulis suatu kitab, terkecuali bila mana ketiadaan wujudnya nama-nama tersebut itu bersumber dari berbagai kitab-kitab yang muktamad atau sahih lainnya, kitab yang dapat dijadikan pegangan lainnya. Dalam fan ilmu nasab ini, ibarat ini aku kutip, ibarat ini aku kutip dari kitab As-Zuhaf karya penulis kitab Al-Ittihaf, yakni Asy-Syarif Abil Laits Muhammad Hamzah bin Ali Al-Qahtani Al-Idrisi Al-Hasani, halaman 14. dan Terus tuh, ya. dan tidak ada satupun ulama ahli nasab yang menentukan periode tahun tertentu seperti menetapkan kesuhuran atau nasab dengan mensyaratkan mesti adanya keterangan dari kitab sezaman. Jika tidak ada keterangan kitab sezaman, maka nasabnya itu batal. Pemahaman tesisnya Kiai Imad ini mutlak tertolak berdasarkan keterangan dalam kitab Al-Ifadah fi Adillati Thubutin Nasab wa Nafyihi, halaman 46, karya Abi Hashim Ibrahim bin Mansur Al-Hasimi berikut ini. Bismillah. Muddatu syuhrati wal istifadati fi nasab al-ibratu fiha bimuddatin yaglibu ala dhanni sihhatu dhalika wa min al-khata' ta'yinu sininin atau sinina muayyana lima ifati syuhrah bin nasab ini tuh. Lanjut. Ya. Sudah Masa waktu syuhrah dan istifadah pada nasab itu dianggap sebagai periode waktu yang paling mungkin benar dan termasuk bagian dari kesalahan jika menetapkan tahun-tahun tertentu untuk mengetahui kesyuhrohan suatu nasab. Nah, ini di sini. Jadi Imaduddin kan selalu mengatakan, dan Mukimat juga bilang, mana kitab sejaman? Artinya dia ketika berbicara kitab sejaman, dia memutuskan sebuah waktu zaman. Harus syuroh di abad ke-5. Kalau harus syuroh di abad ke-4 atau ke-5 atau setidaknya ke-6. Jika tidak syuroh di abad ke-6 dan ke-7, maka dianggap palsu. Kan gitu? Benar nggak Kiai Fatah? Ya. Nah, artinya Imaduddin telah menentukan periode zaman. Padahal syuhrah wal istifadah dengan menentukan periode zaman itu bukan adalah merupakan suatu ketentuan, tetapi hanya sebagai periode waktu yang sekira-kira paling mungkin benarnya. Sehingga kesalahan yang fatal ketika Imaduddin menentukan zaman waktu syuhrah. Kalau tidak ada di kitab abad ini berarti batal nazamnya. Itulah kekeliruan dan kesalahan fatalnya Imaduddin alaihil kadzab.
Silakan dibaca kembali. Asyarif, Syarif Abu Muhammad, apa itu? Ihab. Ihab bin Yakub Al-Qutubi Al-Hasani, ulama ahli nasab abad ke-15 Hijriah, dalam kitabnya Itu Al-Muntaqa. sebenarnya Al-Qutbi ya, Al-Qutbi. Oke, Al-Qutbi, Al-Qutbi. Ya, sebentar saya hapus dulu. Al-Qutbi ya. Nah, terus Al-Hasani, ulama ahli nasab. Merekomendasi kesalahannya tesis Kiai Imad yang dengan bermodalan satu sumber kitab nasab palsu abad ke-7 Hijriah yang sebenarnya bukan karya Imam Fakhrul Razi, sudah berani membuat tesis dengan membatalkan nasabnya Bani Alawi yang memang sudah mengalami proses isbat dan pengakuan ulama ahli nasab terkemuka dari masa ke masa. Berikut ini ibarat kitabnya Abu Muhammad Ihab bin Yakub Al-Qutbi Al-Hasani, yakni kitab Al-Muntaqa. Silakan Kiai. Silakan. لا ولا بد من ولا بد من التنبيه إلى أن جميع كتب الأنساب لا يمكن أن تكون كاملة، فالكمال لله وحده. فعلى سبيل المثال إذا ذكرت أن رجلا أعقب 5 أولاد كما وجدته في المصادر فهذا لا يمنع أن يكون له إخوة لم يذكرهم النسابون، ولكن إثباتهم يحتاج إلى بينة يدعو. فكذلك Man zakartuhum, من ذكرتهم في كتابي هذا ممن عاصرتهم قد يأتي من بعدهم إخوة وأولاد وأحفاد، فأرجو ممن يقوم من بعدي بعمل كتاب في الأنساب أن يذكرهم وهذا من أهم أغراض علم النسب. Oke, lanjut. Perlu dicatat bahwa semua kitab-kitab silsilah nasab itu tidaklah mungkin bisa sempurna atau lengkap, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Misalnya, jika disebutkan bahwa seorang laki-laki mempunyai 5 orang anak saja, seperti yang saya temukan dalam beberapa sumber, hal ini tidak menghalangi mereka untuk mempunyai saudara laki-laki lainnya yang tidak disebutkan. Tetapi untuk mengisbatnya itu memerlukan bayinah, kesaksian secara simai. Begitu pula dengan yang aku sebutkan dalam kitabku ini, itu ada orang-orang yang sezaman dengan mereka, juga mungkin ada setelah zaman mereka, yakni saudara laki-laki mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Sehingga dengan demikian, aku berharap kepada orang-orang yang ada sesudahku untuk mengkaji kitabku tentang pernasaban ini, agar orang-orang sesudahku bisa menyebutkan nama-nama mereka yang lainnya. Dan hal inilah yang merupakan salah satu tujuan terpenting dari ilmu nasab. Nah, artinya apa? Terkadang penetapan seorang dalam menginhisar sebuah nama, ya, itu tidak mutlak, gitu loh, tidak mutlak pembatasannya. Terkadang ada nama yang tidak diketahui yang kemudian baru muncul. Sehingga penting sekali dalam ilmu nasab ini adalah mencatat nama-nama yang tidak pernah termaktub, gitu loh. Istilahnya update. Jadi kitab-kitab nasab ini adalah merupakan kitab-kitab update yang selalu terupdate. Atau nggak terupdate, ya? Ya. Itu yang dimaksud oleh para ulama ahli nasab. Wong Imaduddin bukan ulama ahli nasab, dan dia seakan-akan pemikirannya sama seperti ulama ahli nasab, padahal jauh panggang dari api. Ulama ahli nasab bilang A, dia bilang C, bukan lagi B, gitu loh. Paham? Lanjut. Jadi sudah sangat jelas bahwa tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin berdasarkan metodologi ilmu nasab dengan mensyaratkan kitab sezaman untuk membatalkan dan menetapkan suatu nasab sudah tertolak berdasarkan kaidah ilmu nasab para ulama ahli nasab yang sebentar lagi akan kami jelaskan secara rinci atau tafsil. Ya, tadi yang pertama, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Imam Ibnu Sadaqah ketika naskah ini disalin, ia atau pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab yang tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang Terjadi
pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Muammar Ibnu Tabataba, pemilik asli kitab ini yang meninggal pada tahun 478 Hijriah. Sambungannya. Oke, sebentar. Saya jelaskan nih teman-teman. Ya. Jadi kitab Abnaul Imam ini, ya, ketika Imam Ibnu Sadaqah pertama sekali beliau menyalin daripada aslinya, sebagai pentahqiq, beliau menambahkan beberapa naskah di dalamnya. Ada penambahan naskah yang ada di dalamnya, dan penambahan itu wadihah, sangat terang, ya, dalam menyebutkan, ya, sangat terang terhadap orang yang telah disebutkan akan orang itu pada nama-namanya yang ada di dalam silsilah nasab, gitu loh. Nah, penambahan daripada penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut itu ditambahkan sesuai dengan sejarah keberadaan orang yang ada dalam penambahan tersebut, di mana orang yang ditambah itu, ya, zamannya atau sejarah zamannya itu terjadi setelah, ya, masanya Abil Muammar Yahya Ibnu Toba, gitu loh. Nah, setelah Abu Muammar Yahya Ibnu Toba, pengarang kitab ini yang wafat pada tahun 478 Hijri, maka nama-nama tersebutlah yang ditambah-tambahkan, gitu loh. Bukan menambahkan nama yang ada pada asal naskah. Gitu. Nama yang ada pada asal naskah itu berarti nama yang ada sebelum beliau masih dalam keadaan hidup, di masa beliau masih hidup. Siapa yang masih hidup? Ini dia nih, Abil Muammar Yahya Ibnu Toba ini masih hidup. Nah, berarti Abdullah yang ada di dalam kitab asli nasab ini adalah orang yang tidak ditambahkan oleh muhakkik, tetapi memang ada pada dasarnya, pada dasar penulis Abu Muammar Yahya Ibnu Toba, gitu loh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ya. Lanjut. Ya. Kama tabdu aidan min iradatihi ma'lumatin. Kama tabdu aidan min iradatihi ma'lumatin fil kitabi nasabaha ila nasabatil Iraqi Ahmad bin Ali Asy-Syahir bibni Inabah Al-Hasani al-mutawaffa sanata 28 wa 800 wa dzalika yadullu dalalatan jaliyatan ala annahu kanuzaraihi sahaha fil kitabi wa zada alaihi ma wajadahu fil maraji'il ukhra wa ma sami'ahu wa hafizahu wa dawwanahu fi syami an syuyukhihi. Silakan artinya. Sebagaimana tampak dari penyebutannya, pentahqiq yang sudah ia ketahui informasinya dari kitab yang ia hubungkan kepada ahli nasab Irak, yakni Ahmad bin Ali yang terkenal dengan Ibnu Inabah yang meninggal pada tahun ini 828 Hijriah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pentahqiq itu sama seperti rekan-rekannya yang lain. Itu telah mensahihkan kitab ini, dan ia menambahkan ke dalam kitab ini sesuai dengan yang dia temukan dari beberapa referensi lain, dan menambahkannya sesuai dengan yang dia dengar, hafal, dan catat di Syam berdasarkan informasi yang akurat dari gurunya. Nah, baik. Jadi penambahan yang terjadi di dalam kitab ini yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Sadaqah, ya, itu tidak terlepas dari yang dia dengar melalui penyampaian gurunya, yaitu Ahmad bin Ali Asy-Syahir bi Ibni Inabah, gitu. Nah, Ibnu Inabah ini wafatnya pada tahun 824, ya. Nah, dengan demikian dia menambahkan apa saja yang dia dengar melalui referensi-referensi yang lain, dan apa yang dia dengar serta hafal dan dia pelajari langsung daripada gurunya waktu di masa ada di Syam. Jadi penambahan itu, ya, berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya ada berdasarkan yang ada seutuhnya penambahan yang ada di dalam kitab Abnaul Imam, ada yang berdasarkan sumber referensi dari kitab-kitab yang tertulis, ya, atau ada juga referensinya bukan dari sumber tulisan, tetapi sumber informasi yang didapat melalui melalui pendengaran dan penghafalan serta pempelajaran yang dia pelajari langsung melalui gurunya, yaitu Imam Ibnu Inabah Al-Hasani. Bukan asal tambah-tambah, gitu loh. Jadi Imam Ibnu Inabah itu secara simai beliau menyampaikan kepada muridnya, walau kita belum menemukan secara kitabi penyebutan nama Abdullah di dalam kitab karya Imam Ibnu Inabah, karena boleh jadi beliau tidak menuliskannya secara tulisan, tapi beliau menyimpannya dalam riwayat simai, dan dalam riwayat simai itu disampaikan kepada muridnya, sehingga murid-muridnya itu menghafal apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan Imam Ibnu Sadaqah yang mengambil pengetahuan sanad ilmu nasab kepada orang Iraki, yaitu Ahmad bin Ali Asy-Syahir bi Ibni Inabah, beliau mengambil dari Imam Ibnu Inabah secara simai terkait nama Abdullah dan menuliskannya di dalam yang penambahannya itu dituliskan di dalam kitab-kitabnya, bukan terkait yang sudah ada dalam naskah asalnya.
Paham ya? Artinya yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Sadaqah berdasarkan riwayat Sima'i dan riwayat maraji sumber kitab lain yang dia dapatkan dari gurunya. Nah, ketika kita memahami dari matan di atas tadi bahwa Imam Abil Muammar Yahya telah menuliskan nasab Abdullah bin Ahmad bin Isa di dalam kitabnya, lalu penambahan di bawahnya melalui tahqiq itu ada penambahan-penambahan yang namun penambahan itu dilakukan terhadap nama-nama orang ya atau nama-nama nasab yang nama-nama tersebut ada setelah wafatnya Imam Abi Muammar Yahya Ibnu Toba. Nah, penambahan tersebut berdasarkan riwayat yang dia dengar, baik yang dia lihat dari beberapa referensi lain, ditambahkan ke dalam kitab Abnaul Imam. Jelas tidak? Jelas. Nah, coba dipahami betul. Ya. Baik, sambungannya. Wala adri fima fa'alahu Ibnu Sadaqah al-Waraq isa'atan ilal kitabi min haitsu qimatuhul mawdu'atu wa in kana dzalika ghairu marghubin fihi ya minan nahiyati syakliyati aw tarikhiyati faqad kana hadran fi ziyadatihi lam yatawassa fiha wa lam yadhhab biha ila ab'ada man asara ila ab'ada min asri ibni Inabah wa hiya fi jumlatihi muttafaqatun ma'a kullil mawaridi wa ummahatil kutubil lati alajat mawdu' al-ansabi mutabaqatan laha lam takhruj an madmuniha wa haqiqatiha wa qad kana an-nasu idzaka yataqarrabuna ila sadatil ashraf wa yahtamuna li ansabihim wa ya'tamiduna li itsbatiha qawaida rasikhatan. Ayo lanjut artinya. Saya tidak tahu adanya tambahan tahqiq yang dilakukan oleh Imam Ibnu Sadaqah al-Waraq terkait penyalahgunaan isi matan kitab ini dari segi nilai yang ditetapkannya. Meskipun hal itu tidak diinginkan dari sudut pandang resmi atau sejarah, maka oleh sebab itulah dia sungguh sangat berhati-hati dalam menambahkannya dan tidak memperluas atau tidak mengambilnya lebih jauh dari zaman Ibnu Inabah, dan pada umumnya penambahan yang ada di dalamnya itu sudah sesuai dengan semua referensi dan semua sumber induk kitab-kitab. Induk kitab-kitab terpenting yang membahas tentang silsilah nasab adalah identik dengan mereka dan tidak menyimpang dari isi dan kebenarannya pada masa itu, yang dekat dengan para guru mulia yang telah memperhatikan silsilah nasab mereka, dan mereka senantiasa berpegang teguh dengan aturan yang ditetapkan untuk mengisbatnya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman. Beliau ini mengomentari berdasarkan apa? Berdasarkan jelas pengetahuan yang benar-benar diteliti dari berbagai naskah-naskah ya. Sebagaimana kita sebelumnya kemarin malam itu kita kan sudah mempelajari itu bagaimana metode-metode tahqiq ya kan, seorang ulama pentahqiq dalam mentahqiq sebuah naskah kitab ya kan, itu kan kita sudah pelajari kemarin. Artinya ulama-ulama ketika beliau seperti Imam Ibnu Sadaqah itu sangat berhati-hati di dalam memberikan sebuah penambahan tahqiqnya supaya tidak terjadinya penyalahgunaan isi matan kitab tersebut dari berbagai macam sisi yang ada ya, sehingga apapun yang terjadi beliau tetap tidak menginginkan isi kitab tersebut menjadi rusak. Maka oleh sebab itu beliau sangat sehati-hati pentahqiq ini, Imam Ibnu Sadaqah sangat berhati-hati ketika beliau menambahkan isi kitab dan memperluaskan maknanya serta sengaja tidak mengambil informasi yang jauh daripada orang yang sezaman dengannya, yaitu Ibnu Inabah. Karena berdasarkan sanad kalau beliau mengambil informasi dari yang bukan sezamannya itu dianggap kadzab karena tidak hidup secara sanad. Misalkan saya mengambil informasi langsung ke Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, itu rusak itu. Kenapa? Karena antara Syekh Hasyim Asy'ari dengan saya itu tidak sejaman, artinya tidak hidup, tidak mengalami pertemuan gitu loh. Tetapi saya bisa mengambil sanad melalui jalur informasi daripada Tuan Syekh Abdul Rahman Wahid. Karena antara Tuan Syekh Abdul Rahman Wahid itu saya bisa bertemu bertatap muka dengan beliau karena hidupnya bisa waktu sejaman gitu loh. Paham nggak kira-kira? Nah, maka sumber-sumber referensi yang dikutip oleh Imam Ibnu Samurah adalah orang-orang yang tidak jauh dari zamannya gitu loh. Ya, siapa di antaranya? Yaitu melalui sanad daripada gurunya ya, Imam Sadaqah al-Waraq ya, yaitu Imam Ibnu Inabah gitu loh. Nah, Imam Ibnu Inabah ini secara persoalan zaman ya, itu masih sejaman, artinya dia mengambil dari satu orang sampai kepada orang lain gitu loh. Nah, ini diriwayat daripada jalur Sima'i gitu loh. Ya, ini harus diperhatikan.
Perhatikan baik-baik. Artinya berdasarkan penelitian pentahqiq, kitab Imam Abil Muammar Yahya Ibnu Toba ini tidak diragukan lagi kebenarannya daripada isinya, ya. Kenapa tidak diragukan lagi? Karena sudah melalui proses-proses pentahqiqan dan proses-proses penelitian gitu loh. Jadi salah sekali Imam langsung mengklaim bahwa kitab ini adalah palsu, ya. Karena dia juga harus memberikan bukti kepalsuan kitab ini berdasarkan data-data ilmiah, bukan asumsi dia dengan minta sama kita mana kitab aslinya. Karena dia menuduh kitab ini adalah kitab dibuat secara halusinasi, gitu loh. Ini kejam Imaduddin ini, ya. Makanya bahaya banget fitnah dia nih. Maka oleh sebab itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah harus berhati-hati dengan statement Imad ini. Kenapa? Karena dia menyebarkan fitnah di balik apa yang dia inginkan untuk menjatuhkan nasab Pak Alwi, sehingga dia nggak berani diskusi, ya. Itu coba perhatikan baik-baik matan yang kita sampaikan tadi, ya. Tidak ada penyimpangan dari sudut isi. Kenapa beliau menyatakan demikian? Karena kitab itu, kitab Imam Ibnu Abil Muammar Yahya Ibnu Toba ini kitab sejak abad kelima, gitu loh. Ditemukan di abad terakhir, abad 10-11 Hijri, gitu loh. Jadi pantaslah beliau memberikan pernyataan yang sikapnya agar para peneliti dan para pembaca tidak ragu terhadap isi ini, karena kita harus memahami sifat husnudzan kepada orang-orang ahli ilmu yang sudah dipandang siqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah Al-Warraq ini kan terpandang ulama siqah, termasuk Imam Muhammad As-Safaraini juga dipandang siqah, termasuk Imam Al-Maqdisi juga dipandang siqah. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang beliau sampaikan. Perhatikan baik-baik matan yang kita sampaikan tadi, ya. Tidak ada penyimpangan dari sudut isi. Kenapa beliau menyatakan demikian? Karena kitab itu, kitab Imam Ibnu Abil Muammar Yahya Ibnu Toba ini kitab sejak abad kelima, gitu loh. Ditemukan di abad terakhir, abad 10-11 Hijri, gitu loh. Jadi pantaslah beliau memberikan pernyataan yang sikapnya agar para peneliti dan para pembaca tidak ragu terhadap isi ini, karena kita harus memahami sifat husnudzan kepada orang-orang ahli ilmu yang sudah dipandang siqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah Al-Warraq ini kan terpandang ulama siqah, termasuk Imam Muhammad As-Safaraini juga dipandang siqah, termasuk Imam Al-Maqdisi juga dipandang siqah. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang beliau sampaikan. Tinggal saja kita harus dapat membuktikan kebenaran referensinya Imaduddin, yaitu kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Kalau Imaduddin memang bersikeras menuduh kitab ini adalah palsu dan dia tidak mau mengambil rujukan kitab ini, maka dia harus sportif membuktikan keaslian kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, dan dia harus mampu, ya, menjawab semua masalah dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Pertama, perhatikan ini data yang saya ingin sampaikan. Dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, ya. Dalam kitab As-Sajaratul Mubarakah, sebentar. Ya. Mana ya matanya, ya? Sebentar, ya Allah. Nah ini ya, perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan, ini kelihatan kan? Ya. Oke, kita gedekan. Nah, ini kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Perhatikan anak ini. Ahmad Al-Abah anaknya 3. Muhammad Abu Ja'far yang ada di Rai, Ali di Ramallah, Husain di Naisabur, keturunannya di Naisabur. Nah, di bawah ini teman-teman yang paling akhir ini coba perhatikan, ya. Muhammad Abu Ja'far keturunannya dari laki-laki, ya. Itu namanya Ali, cuma satu orang laki-laki keturunannya namanya Ali. Sementara Ali ini, ya, anaknya cucunya Muhammad Abu Ja'far berarti hanya satu orang laki-laki namanya Al-Husain, kunyahnya Abul Qasim, ya. Coba perhatikan. Udah paham belum? Nah, kalau belum paham, saya kasihkan satu penjelasan dengan bentuk tulisan, ya, tapi harap sabar, jangan terburu-buru, ya. Saya buka satu penulisan agar kita bisa memahami, teman-teman, ya. Nah, saya catat dulu, ya. Pertama kita melihat Ahmad Al-Abah, ya. Ahmad Al-Abah, ya, atau Al-Muhajir kalau orang Ba'alawi gelarkan, ya. Punya anak 3 orang, Muhammad, Abu Ja'far, terus Ali dan Husain, ya. Nah, ini nama anaknya nih, ya. Perhatikan, ya. Nah, ini sudah saya bikin denah, ya. Nah, ini Ahmad Al-Abah, ya, punya anak 3, ya. Sementara Ali ini
punya anak satu, Al-Husain. Ya, Al-Husain. Ini dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Perhatikan. Ya, pertama, kitab ini tidak sama sekali mempunyai sumber dari kitab sebelumnya. Artinya, matan kitab ini ketika membahas anaknya Ahmad Al-Abah, ini mukhalafah dari kitab sebelumnya. Dari kitab sebelumnya, ingat itu. Di antaranya kitab Al-Muntaqilah. Mukhalafah. Kita lihat di dalam kitab Al-Muntaqilah. Ya. Kita lihat di dalam kitab Al-Muntaqilah. Mukhalafah kitab ini. Nah, coba kalian perhatikan ini, ya. Saya gedekan, saya turunin. Coba kalian perhatikan di sini anaknya Ahmad bin Isa An-Nafat atau Al-Abah di dalam Al-Sajarah Al-Mubarakah punya anak Muhammad, ya. Betul tidak? Ya. Betul nggak nih? Perhatikan. Ya. Nah, ini Muhammad dikelar dengan Abu Ja'far, adanya Dirai, ya, Dirai. Ya. Nah, Ahmad ini punya anak berapa? Akibuhu Muhammad Ali dan Husain. Kita lihat. Ya. Nah, ini anaknya. Ya, perhatikan. Nah, ini anaknya Muhammad Ali dan Husain. Sementara di Sajarah Al-Mubarakah, anaknya Ahmad Muhammad Ali dan Husain. Sementara Ali ini punya anak satu saja, kata dia kan, yaitu namanya siapa? Husain. Oke. Sementara anaknya yang bernama Ali ini, ya, yang bernama Ali itu bukan Husain. Nah, siapa namanya? Abu Ja'far Muhammad. Nah, Ali ini punya anak Abu Ja'far Muhammad Al-A'ma. Nih. Nah, ini punya anak siapa namanya? Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad. Ya kan? Sementara di Sajarah Al-Mubarakah anaknya satu, Husain. Ini kan takhalluf ini. Takhalluf nggak? Berbeda nggak? Coba, berbeda nggak teman-teman? Mohon jawabannya. Beda. Jelas sangat sekali berbeda. Oke? Ya. Ini kok belum naik nih? Ya, jelas sangat berbeda ya. Maka Imaduddin ketika diminta tanggung jawabnya terhadap, belum lagi kita memperhatikan inhisar yang ada di dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Kita kasih contoh ya. Di dalam kitab Al-Majdi yang lebih tua daripada As-Sajarah Al-Mubarakah, ya, terverifikasi anaknya Said Muhammad bin Ali Al-Uraidi, anaknya ini dia nih, 9 orang laki-laki. Ya, 9 orang laki-laki ini anaknya nih. Ini inhisar di sini. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Paham ya? Ini di kitab yang lebih tua, yaitu kitab Al-Majdi. Nah, sekarang kita lihat di Sajarah Al-Mubarakahnya. Nah, di Sajarah Al-Mubarakah kita lihat di atas berarti, ya. Di atas anaknya Muhammad bin Ali Al-Uraidi malah berapa ya kata dia ya? 6 kalau nggak salah. 7. Hilang 2. Nah, ini. Coba kalian perhatikan. Wa amma Muhammad Al-Akbar, ya. Nih, coba kalian perhatikan. Nah, ini. Nah, ya. Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi falahu minal mu'aqibina sab'ah. Betul? 7 orang kan? 7 kan? Benar nggak teman-teman? Coba jawab, benar tidak? Biar jelas ini. Ya, sama. 7. Nah, sementara di Majdi, di kitab Al-Majdi, ya, sebentar mana Al-Majdi? Sementara di Al-Majdi 9. Isa, Yahya, Hasan, Husain, Musa, Ja'far, Ibrahim, Ishaq dan Ali. Sementara di Sajarah Al-Mubarakah anaknya cuma berapa tadi? 7. Isa, Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Ja'far, Husain. Ishaq gak ada kan? Sebentar. Ishaq, Ibrahim gak ada kan? Kita lihat. Kita urut lagi. Ya. Hasan, Isa, Hasan, Ja'far, Muhammad, Musa, apa tadi? Isa, Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Ja'far dan Husain. Betul nggak? Ya. Nah, sedang berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Ya. Sementara di Al-Majdi, mana Al-Majdi tadi?
Sementara di Al-Madri 9, yaitu Isa, Yahya, Hasan, Husain, Musa, Ja'far. Ibrahim sama Ishak nggak ada. Ini kita lihat lagi. Ada nggak Ibrahim? Nggak ada kan? Ishak ada nggak? Nggak ada kan? Ali ada nggak? Nggak ada. Jadi 3 nama yang nggak ada. Ishak, Ibrahim, dan Ali. Lalu apa tanggung jawab kitab ini berbeda dengan kitab sebelumnya? Artinya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah tidak ada referensi. Inilah yang membuat kecurigaan bahwa kitab Sajarah Al-Mubarakah tidak mungkin dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Gitu loh. Kenapa? Karena sangat jauh berselisihnya dengan kitab sebelumnya. Jelas tidak? Ya, kepalsuannya nih. Jangan mengkoreksi kitab Abnaul Imam, tapi menuduh yang palsu sebagai yang asli. Sekarang kita lihat lagi. Sekarang kita lihat bukti kepalsuan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah nih. Di halaman 16 atau 13 nih. Mukadimah. Sebentar. Ya, sebentar teman-teman, sabar. Nah, ini sudah saya tandain. Perhatikan teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Hadzal kitabul musamma bi Sajarah Al-Mubarakah. Qara'tuhu ala Sayyid ya, Al-Ajal Al-Alim Al-Muhtarim Syamsuddin Majidul Islam Syarafil Itrati Ali bin Syarafsyah bin Abil Ma'ali. Perhatikan. Ali bin Syarafsyah bin Abil Ma'ali ya, wafatnya abad ke-8. Wafatnya abad ke-8, teman-teman. Ya, sementara abangnya yang paling tua lahirnya 605 Hijri. 605 Hijri lahirnya abangnya dia nih. Dari lahir abangnya aja 605 Hijri, mungkinkah Ali ini bisa dibacakan kitab di hadapan orang yang wafatnya 606 Hijri? Artinya Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah wafat, Ali ini belum lahir. Bagaimana bisa Imam Fakhruddin Ar-Razi membacakan kitab karangannya di hadapan orang yang belum lahir? Logis tidak, teman-teman? Jawab. Logis tidak? Logis tidak? Jelas tidak logis, teman-teman. Jadi referensinya Imaduddin hanya satu tok kitab ini untuk membatalkan nasab Ba'alwi. Di sini jelas kepalsuannya. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir? Panggil Imaduddin, tanggung jawab. Siapa nama orang ini? Tunjukkan mana bukti keberadaan orang ini. Sejaman dengan Said, sejaman dengan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Hei Imaduddin, buktikan. Jangan berdusta kau. Kimaknya juga bikin emosi awak nih. Ya, jelas gak teman-teman? Maka ayo kita bacakan kembali. Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.